Hai, nama gue Novita Kim. Welcome back to my channel. Di video ini gue mau mereview salah satu skincare yang sebenarnya gue coba-coba aja, tapi turns out gue suka banget sama hasilnya. Yaitu adalah Omniskin Cica Bakuchiol 6-in-1 Damage Serum. Kenapa gue tertarik untuk nyoba ini? Karena dia ada kandungan Centella Asiatica sama Bakuchiol. Judulnya tuh Cica Bakuchiol, which is kalau misalnya kalian lagi into skincare world banget, zaman now itu lagi terkenal banget yang namanya Bakuchiol, karena dia tuh fungsinya sama kayak retinol. Cuma bedanya kalau retinol itu kan banyak yang iritasi dan gak cocok. Sedangkan kalau Bakuchiol itu resiko gak cocoknya tuh lebih sedikit daripada retinol. Nah, tapi dengan fungsi yang sama. Makanya gue tertarik banget nyobain ini, karena gue gak terlalu berani coba retinol waktu itu. Dan plus gue udah tahu kalau misalnya gue tuh cocok banget sama kandungan Centella Asiatica, dan Centella Asiatica tuh udah membantu gue banget dalam membersihkan bekas-bekas jerawat di kulit gue. Jadi gue tertarik banget tuh nyobain serum ini. Produk ini itu isinya 16 ml dan harganya itu 89.000. Memang isinya nggak sebanyak serum-serum pada umumnya, tapi kalau misalnya dilihat dari ingredients listnya, memang kualitasnya itu kayaknya bagus banget. Produk ini udah BPOM approved dan dicocok untuk all skin type. Umur simpan produk ini itu adalah 12 bulan sejak produk ini dibuka, dan klaim produk ini adalah dia itu aman untuk digunakan ibu menyusui dan ibu hamil. Gue akan menjelaskan key ingredients dari produk ini. Yang pertama, kandungannya itu adalah Bakuchiol yang jumlahnya adalah 0,5%. Fungsinya adalah untuk anti-aging dan juga untuk mengurangi jerawat. Kandungan selanjutnya adalah Canadian Willow Herb yang fungsinya adalah untuk anti-inflamasi, antibakteri, dan dia bagus untuk mengatasi jerawat yang meradang. Lalu selanjutnya adalah Mandelic Acid. Fungsinya adalah untuk mempercepat regenerasi kulit supaya kulit itu jadi lebih cerah dan juga lebih lembut. Dan kandungan selanjutnya obviously adalah Centella Asiatica yang gunanya adalah untuk memperbaiki skin barrier, melembabkan kulit, juga membantu kulit memproduksi kolagen. Ada lavender extract juga yang fungsinya adalah anti-inflamasi, anti-iritasi. Jadi fungsinya adalah untuk meredakan kemerahan pada wajah. Lalu ada Magnolia Extract yang fungsinya adalah untuk mencerahkan, antioksidan, dan juga untuk memperbaiki sel kulit yang rusak. Tapi kalau gue lihat dari ingredients listnya, dia juga ada mengandung niacinamide, yang dimana gue udah suka banget sama sesuatu yang kandungan niacinamide karena selalu bagus untuk mencerahkan wajah, mencerahkan bekas jerawat, dan juga mengontrol minyak berlebih. Produk ini punya klaim untuk mengeringkan jerawat, membersihkan pori-pori yang tersumbat, menyamarkan bekas jerawat, eksfoliasi secara gentle, mencerahkan, anti-aging, dan mengatasi penumpukan kulit mati. Jadi fungsinya mirip-mirip kayak chemical exfoliator sih ya menurut gue. Sebenarnya produk ini nyaranin untuk dipakainya itu di malam hari aja, tapi karena gue suka banget pakai dia sebelum makeup, jadi gue selalu pakai pagi sama malam. Tapi gue selalu make sure kalau pagi itu setelah menggunakan produk apapun, termasuk produk ini, gue selalu menggunakan sunblock atau sunscreen right after, karena produk yang mengandung active ingredients gitu, terutama kayak niacinamide atau retinol atau AHA BHA, itu wajib banget yang namanya pakai sunscreen setelahnya, karena kulit kita bisa jadi lebih sensitif sama sinar matahari, dan pasti kita nggak mau untuk menambah bintik-bintik hitam karena matahari. Jadi lebih baik selalu menggunakan sunscreen setelah menggunakan segala produk skincare. Biasanya gue pakai produk ini itu setelah menggunakan toner dan sebelum menggunakan moisturizer. Gue pakainya tuh di tengah-tengah rutin skincare gue. Packagingnya itu seperti ini, beda kayak serum-serum pada umumnya. Bentuknya tuh kayak pulpen gendut gitu, tube yang panjang. Jadi menurut gue nih travel friendly banget, dan actually gue udah pernah travel pakai produk ini dan nyaman banget dibawa kemana-mana, nggak usah takut tumpah ataupun pecah di dalam tas. Dia bahannya tuh plastik gitu kan, jadi aman aja. Dan dia ada tutupnya, jadi nggak usah takut kepam atau kepencet di dalam tas. Karena biasa tuh serum itu selalu menggunakan pipet ya rata-rata yang gue punya. Tapi kalau serum ini dia tuh bentuknya pump, which is sebenarnya hygienic sih ya, jadi nggak perlu dicelup-celupin ke dalam botolnya berulang kali. Dan di dalam kardusnya maupun dalam botolnya, dia tuh udah tertulis BPOM, umur simpan, cara penggunaan, cara simpan, manfaat produknya, terus juga ada full ingredients list di dalamnya. Itu juga ada expired date-nya, jadi kita nggak perlu ngoprek kardusnya untuk tahu expired date-nya. Warna itu bening, sama sekali nggak ada warna. Ya lumayan ada aroma kayak seger gitu sih actually aromanya, dan sebenarnya gue nggak masalah. Cuma untuk kalian yang nggak terlalu suka sama skincare yang beraroma, mungkin kalian akan merasa terganggu dengan aromanya ini. Aromanya kayak seger-seger natural gitu sih actually. Ini teksturnya kayak gel gitu, walaupun kelihatan encer, sebenarnya dia tuh lumayan tacky. Dia tuh teksturnya lumayan kental gitu loh, tapi lembut banget, licin gitu, mudah diratakan di kulit dan juga cepat nyerapnya. Jadi nggak butuh waktu lama untuk produk ini tuh bener-bener ngeresep ke kulit. Awalnya gue kira tekstur produk gel kayak gini itu bakal ngilang aja gitu di muka habis pakai, but not. Karena pas udah beberapa saat ternyata dia ninggalin efek tacky, dimana itu bukan yang kayak lengket lem yang menyebalkan gitu ya, tapi lebih ke efek yang kayak nggak bener-bener kering gitu loh. Jadi bener-bener stay di muka dan hydrating. Menurut gue setelah gue pakai produk ini tuh langsung kelihatan banget muka gue jauh lebih dewy dan plumpy banget. Gue rasa emang karena efek tacky ini, jadi tuh dia bener-bener gak nyerap sepenuhnya, tapi ninggalin residu gitu loh di kulit. Tapi menurut gue produk ini tuh gak mengganggu tacky-nya, jadi masih nyaman aja di kulit dan terasa ringan.
Bahkan menurut gue hydrating jatuhnya, bikin kulit gue jadi dewy. Even di kulit gue yang berminyak, gue suka produk ini karena nggak memberikan efek muka gue makin berminyak, lebih kepada menahan minyak ya justru. Karena menurut gue produk ini malah menahan minyak gue karena ketekian ini. Jadi muka gue tuh nggak perlu produksi minyak berlebih karena memang sudah lembab dari sananya. Gue sih suka aja gitu sama efek tekinya, terutama kalau pagi-pagi sebelum pakai makeup, karena makeup gue jadi nempel banget di kulit. Intinya setiap kali gue pakai produk ini, muka gue auto glowing, auto dewy, auto plumpy, which is gue suka, dan itu terasa ringan, gak mengganggu sama sekali di kulit gue. Dan kalau efek jangka panjangnya, karena gue udah pakai 3 mingguan lebih, gue merasa produk ini itu beneran membuat jerawat gue jadi jarang numbuh. Biasanya nih gue kalau lagi jerawat hormonal itu numbuh beberapa jerawat di sini, dan gue juga sebulan beberapa kali tuh suka numbuh jerawat 1-2 biji di daerah sini, di daerah pipi sini juga. Tapi sejak pakai produk ini, jerawat gue entah kenapa jadi lebih jarang numbuh. Dan kalaupun numbuh, ini sempat numbuh sekali satu di sini. Numbuhnya tuh kecil banget dan juga cepet banget hilangnya. Jadi waktu itu sempat ada 1 jerawat di sini. Terus kan gue pakein serum ini kan bersama skincare gue yang lain, toner dan moisturizer. Terus besoknya itu udah kempes dan cuma kayak tekstur dikit banget, yang dimana besoknya lagi tuh teksturnya hilang juga. Jadi menurut gue recovery jerawat gue jauh lebih cepat juga, dan jerawat gue lebih jarang numbuh. Nah, kalau bisa mencerahkan, I cannot say anything. Gue kurang tahu karena menurut gue muka gue udah cukup cerah. Jadi gue nggak bisa bandingin sebelum sama after pakai produk ini. Menurut gue dia lebih fungsinya untuk jerawat sama pori-pori aja sih, bukan membersihkan, tapi lebih kayak mencegah untuk penumpukan kulit mati di daerah hidung. Jadi itu apa ya, lebih kayak gentle chemical exfoliator gitu. Jadi nggak ada tingling sensation, tapi efeknya tuh kayak meratakan geradakan kulit dan pori-pori. Nah kalau consnya gue rasa lebih ke packaging ya, karena packagingnya itu bentuk pump kayak gini. Jadi mungkin beberapa orang lebih prefer yang pipet supaya bisa ngatur isi yang keluar dari serumnya. Yang gue kurang suka adalah tube-nya, karena tube-nya itu nggak bening. Jadi ya intinya nggak kelihatan aja gitu sisa produknya berapa. Overall gue puas banget sama serumnya dan gue merekomendasikan ini. So kalau misalnya kalian tertarik untuk cari tahu tentang serum ini lebih lanjut, gue bakal masukin IG link dan link pembelian di description box di bawah. So check it out. Thank you for watching. I hope this review helps and I'll see you on my next video. Bye!